warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatannya kita semua masih dapat beribadah, beraktivitas dengan baik. Salat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Batam, Bapak Agus Sahrir MPD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Yakabus Nugroho MPD T. Dan yang saya hormati teman-teman yang mewakili pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas keluangan waktu dan kesediaan hadir berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Saya bacakan pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu biar semangat. Pergi ke taman, lari pagi, lari pagi, penuh semangat. Senang rasanya berkumpul lagi. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus Sahrir. Kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah la haula wala quwwata illa billah. Senantiasa kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta kesehatan yang diberikan kepada kita, khususnya pada pagi yang berbahagia ini. Ibu Daniar yang berbahagia ini mengadakan kegiatan apa namanya? Diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif, ya. RTL, aksi nyata atau tindak lanjut ya dari ilmu yang diberikan di guru penggerak. Terima kasih juga oleh kurikulum, alhamdulillah hadir tengah-tengah kita. Kemudian ini guru-guru yang hebat, tepat waktu hadir, ini kami senang sekali ya, karena kita waktunya mepet. Jadi dari Malaysia, suku Dai Malaysia, ini nanti jam 9.30 hadir di sekolah kita sebanyak 30 orang. Jadi nanti mohon dibantu dikondisikan. Oke. Tapi nanti di sini ya kalian ya. Kami di sana. Waktunya mepet. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Kita memang harus beradaptasi, tidak boleh mengeluh. Ya, nanti secara perlahan juga kita bisa menyesuaikan diri dan ada solusi. Yaitu yang pertama tentang SPP ya, tentang SPP. Nah, begitu SPP dihapus, sumber dana dari sekolah itu satu-satunya dana BOS. Nah, dana BOS itu adalah fokus untuk siswa. Jadi yang sesuatu yang di luar siswa itu akan menjadi temuan dan tidak boleh digunakan. Jadi hanya untuk siswa. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, nanti memang yang agak melemahkan juga kita Bapak Ibu. Tapi kita harus baik lah, harus dengan niat yang baik lah. Nah, seperti ini kegiatan MGMP, ini nanti transportnya ini juga bagaimana ini susah Bapak Ibu. Ya, itu kan untuk guru. Ya, beda kalau kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Nah, itu bisa ditanggung oleh dana BOS. Tapi kalau MGMP, MKKS, nah itu tidak boleh. Tapi kalau lomba kesiswaan itu boleh. Tapi kalau lomba semuanya ditanggung, dan kegiatan bahan alat praktek juga bisa. Nah, demikian juga yang minum seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saat ini minum itu kan, yang air galon ada ya Pak? Ya, ada Pak Tengok, ada itu banyak itu. Itu kemarin pakai dana PP kan, jadi kalau begitu BOS ini nggak boleh lagi ya, karena guru kan BOS bantuan kepala sekolah yang untuk siswa. Nah,
Itu yang kalau minum ini kami dulu juga terkejut. Dulu tahun 2021 lah, ketika kami rapat pengurus PGRI dengan guru-guru SD SMP, dan mereka rapat ini membawa minum masing-masing. Dia membawakan kami karena kami ada tamu dari luar. Disampaikan juga gitu, bos tidak boleh untuk minum dan guru kecuali pelatihan. Oke, itu yang disampaikan yang pertama. Nah, yang berikutnya nih Bapak dan Ibu sekalian, ini kita sudah mulai beralih ke kurikulum kurikulum Merdeka dari kurikulum 2013. Nah, perubahan yang sangat signifikan untuk pelajaran matematika dan bahasa Inggris, yaitu matematika tidak lagi menjadi pelajaran umum, bahasa Inggris juga tidak lagi pelajaran umum, tapi pelajaran produktif. Apa yang artinya produktif? Bapak harus mulai belajar produktif. Nah, kami sampaikan dulu ini, ketika direkturnya dulu Pak siapa ya, Wikanto yang baru kemarin yang mundur di Pak, direktur SMK yang orang Minang dari dekan UGM itu, Bapak Wikan itu menyampaikan bahwa saya dulu belajar kuliah di UGM, dia alumni UGM ini, belajar kalkulus, belajar apalagi itu kan, kalkulus itu sampai integralnya lipat 3, nah, itu limit pun juga sampai gitu kan. Di dunia kerja sama sekali nggak dipakai. Untuk apa pula kita pakai pelajaran itu kan? Kecuali untuk ilmuwan ya, untuk ilmuwan peneliti itu boleh dipakai. Tapi kalau untuk di dunia kerja nggak dipakai. Demikian juga dulu ada juga kita diundang ke Jakarta gerakan sekolah menyenangkan, GSM, gerakan sekolah menyenangkan itu menyampaikan juga gitu. Untuk apa limit, integral, apalagi logaritma, nggak ada kaitannya dengan kontan. itu diajarkan, gitu kan, nggak ada kaitannya dengan dunia. Karena itu yang ribet. Nah, jadi berkaitan dengan apa Pak namanya, kurikulum, sinkronisasi ya kurikulum, apa Pak, dengan penyelarasan kurikulum ya, berkaitan dengan penyelarasan kurikulum. Jadi ini guru harus mulai sering duduk, guru produktif ini matematika, bahasa Inggris itu dengan guru kejuruan. Guru matematika bahasa Inggris itu harus ikut dengan guru kejuruan. Jadi misalnya, contohnya kalau di jurusan gambar bangunan, guru gambar bangunan, dia baru masuk mengajak, sudah mulai membuat slot, enggak kan? Sebuah balok, membuat slot, membuat kuda-kuda. Nah, makanya nih yang dari matematika juga harus menyesuaikan, walaupun itu tentang balok, tabung, ya kan, proyeksi itu diajarkan harusnya di kelas 12. Tapi kalau kelas di pelajaran kejuruan itu membutuhkan di kelas 10, rubah dia menjadi pelajaran kelas 10. Jadi harus Bapak ajarkan tentang ya, bangun-bangun ruang, ya, tabung, ya situlah diajarkan itu. Jangan sampai nanti guru DPIB mengajarkan tentang slot balok, kuda-kuda dan lain-lainnya, anak-anaknya nggak ngerti apa-apa. Terpaksalah guru kejuruannya itu, guru DPIB harus ngajar dulu apa, mengenal balok apa, bangun ruang, ya kan, ukuran diameter, ukuran ini dulu, ngajar dulu itu. Wah, itu sudah habis itu nanti setengah semester. Nah, padahal itu bukan tugas guru kejuruan, itu adalah tugas guru mereka. Jadi guru kejuruannya langsung, jadi kalau bisa lebih duluan malah seharusnya, lebih duluan 2 minggu, nah baru. Nah, demikian juga kalau elektronika sudah mengajarkan rangkaian seri paralel, ya kan?
seri paralel. Nah, guru matematika juga harus mulai mengajarkan apa? Pecahan, pengurangan, satuan-satuan. Nah, begitu. Walaupun mungkin di kurikulum merdeka mungkin itu harusnya di kelas 11. Tapi kalau guru kejuruan membutuhkan, rubah. Itu namanya penyelarasan kurikulum. Nah, demikian juga untuk bahasa Inggris. Nah, kami kemarin waktu di SMK 5 ada guru kami namanya Abed Pohan. Sekarang jadi dosen pasca sarjana, ketua pasca sarjana di Unrika. Ya, dia sudah menyusun kurikulum atau buku bahasa Inggris industri. Nah, jadi karena misalnya Pak Riki, ya, ketika mengajarkan bahasa Inggris di TSM atau TDSM, ya, bahasa Inggrisnya tentunya berbeda. Pengenalan komponen dengan Pak Riki mengajarkan bahasa Inggris di elektronika. Ya, kalau TSM, TDSM hampir sama otomotif. Tapi kalau di elektronika, TPTU, bahasa Inggrisnya tentunya berbeda. Terus jangan lagi mengajarkan bahasa Inggris yang umum-umum gitu, nggak dipakai. Anggaplah itu sudah lalu itu. SMP, SD sudah tuntas itu. Jadi kalau sekarang sudah mulai pengenalan komponen-komponen alat-alat praktek di jurusan. Bahasanya juga harus tentang kegiatan kerja di perusahaan, bahasa Inggrisnya. Jangan lagi bahasa Inggrisnya seperti bahasa Inggris di SMA. Jangan lagi di SMA. Apabila sudah bahasa Inggris untuk dunia kerja. Nah, itu yang pertama yang kami sampaikan. Nah, yang terakhir ini yang begitu menyentuh, menggugah. Ini terakhir laporan dari Buati Satrinawati, Wakil Humas. Ini ada PT apa ya? Ditanya belum dijawab. Kemarin sudah disampaikan. Jadi ada elektronik PT. Oh ini, pokok media sama bukan apa? PT elektronik di Muka Kuning itu tidak mau merekrut, menerima anak SMK 3. Tapi kalau ngetes mau dia ikut tes, dia silakan lamaran. Tapi kalau menerima tidak mau untuk anak SMK 3. Kenapa? Matematikanya parah. Nggak bisa ya matematika. Sehingga ketika proses kerja di perusahaan nggak bisa, mengganggu, malah merugikan perusahaan. Nah, matematika yang diinginkan itu cuma kali, bagi, tambah, kurang. Dan itu aja. Kan di perusahaan itu kan itu aja. Kali, bagi, tambah, kurang. Karena dia tidak bisa memungkinkan ketika mendaftar itu mana yang harus didulukan, nggak bisa. Penjumlahan pecahan juga nggak bisa. Persen juga tidak bisa. Konversi satuan juga tidak bisa. Kalau konversi satuan ini, kalau suruh ngambil alat, ambil yang sekian inci, ambil yang sekian mili, ambil yang sekian cc, nggak ngerti dia. cc, mili, inci, nggak ngerti dia. Nah, makanya tuh, nah coba itu, kalau itu terjadi kan kita ini yang salah. Walaupun itu sebenarnya pelajaran yang harus disampaikan di waktu SD. Ya. Tapi kenyataannya juga banyak juga itu informasi yang belum bisa baca juga ada. Belum ada. Nah, gitulah. Jadi ini kami sampaikan pada guru. Kami dulu kalau di SMK 5, kami guru-guru matematika, guru bahasa Inggris itu membuat modul matrikulasi. Matrikulasi ketika kelas 10 ini dimatrikulasi dulu, dites dulu awal. Anak yang sudah pandai, sudah kelompok tersendiri. Anak yang nggak bisa apa-apa, barulah dikasih matrikulasi kali, bagi, tambah, kurang. Karena kalau tidak di mapping itu nanti ya bosan. Kan ada juga, banyak juga, mungkin 50% lah, 50% atau 75% anak itu sudah pandai. Kalau dikasih itu lagi, salah ini. Ya kan? Udah hari ini masa ngajari setengah dikurangi seperempat. Mahir lah misalnya kan gitu. Mas saya udah bosen itu juga. Masa SMK juga dari itu juga. Itu bagi yang
Bisa, tapi bagi yang nggak bisa, nah itulah yang perlu dikasih pendalaman pengulangan. Ini bahasa Inggris juga gitu. Nah itulah mungkin yang bisa kami sampaikan. Nah terakhir pesan kami kepada seluruh Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan kita untuk meningkatkan kompetensi kita, upscaling kita menjadi guru, ini adalah melalui guru penggerak. Pada Bapak dan Ibu sekalian yang belum menjadi guru penggerak, daftarlah ya. Nanti semua kegiatan itu guru penggerak dulu, apa-apa itu guru penggerak dulu. Terus dari pemerintah itu sudah membuat stigma guru yang bermutu, ya kan, guru terbaik itu adalah guru penggerak. Maka setiap kesempatan itu guru yang baik, guru yang unggul dulu lah yang didulukan, karena dia guru terbaik. Itu dari pemerintah demikian. Ini Pak Kasden, Pak Hengki, Pak udah ya. Daftar guru 12 Pak, angkatan 12. Nah, jadi guru penggerak itu Pak Hon itu berapa bulan? 6 bulan. Masa kamu baru 6 bulan? Kayaknya 9 bulan ya. Iya, karena yang awal itu kan 9 bulan. Karena banyak keluhan. Ya, kepala sekolah banyak mengeluh, guru mengeluh karena sering ditinggalkan. Akhirnya dievaluasi, dikurangkan menjadi 9 bulan, 6 bulan. Bu Jana ini lebih cepat lagi waktunya. Nah, Bu Daniel ini lebih padat lagi, isinya sama, tapi waktunya lebih pendekkan lagi. Ya, Bu Daniel ini 5 bulan atau Desember selesai Pak. Desember selesai, berarti berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Nah, mungkin di gelombang apa itu Agustus nanti angkatan 12 mungkin 3 bulan mungkin. Nah, itu jadi kami mengharapkan itu kepada Bapak dan Ibu. Ya, tugasnya memang belajar, harus banyak membaca, mengerjakan LK, nah gitulah. Demikian, Bu Daniel, selamat, kami ucapkan terima kasih. Ya, untuk kegiatan berikutnya, ya yang Bu Daniel ini sangat mewah gitu ya. Ini nanti ada minum, nanti ada makan siang lagi. Nanti Bapak Ibu mau daftar guru penggerak? Ya. Nanti bagaimana? Anggarannya dari mana gitu kan? Nah, jadi kita sama-sama memahami, maklumi. Nanti masalah konsumsi dan snack itu jangan menjadi beban, ya. Pemikiran kita menjadi gimana? Ya, ada dari juga ya. Ya minimal minum gini aja lah kan. Nggak ada apa-apa juga, nggak apa. Oke, selamat kepada Bu Nadia melakukan diseminasi ini dan berkah dan mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa berubah dan menjadi lebih baik dari yang kemarin untuk memajukan sekolah kita. Amin. Selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalis, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu terlebih dahulu Indonesia Raya. Bapak Ibu diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Bapak Ibu ini Malaysia datang. Mohon izin ya. Terima kasih banyak Bapak. Saya ke sana atau di sini? Ya harusnya ke sana. Ya, Terima kasih betul kan? banyak. Kalau nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ya, Terima ya. kasih banyak Ya, Bapak. ya, ya. Nanti kalau saya selesai cepat ya, Pak. Baik, terima kasih. Saya positifnya bisa diimplementasikan. Baik teman-teman, kita langsung saja menghemat waktu. Mohon izin perkenankan saya untuk menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Desiminasi Budaya Positif. Dari saya Dania Rufihani, CGP Angkatan 11 Kota Batam. Itu foto tahun berapa? Ini tahun yang itu masih stres ya Pak. Untuk kuat atau kata-kata pagi ini untuk menyemangati kita bersama, kita tidak diminta untuk lebih baik dari orang lain, kita tidak diminta untuk lebih baik dari siapapun, kita diminta untuk lebih baik dari diri kita yang kemarin. Dari Ustadz Irfan Rizky H. Sebelum kita mulai, biar ini kita ice breaking dulu deh. Ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ice breakingnya ini karena kami MTK mungkin suka kali yang menghitung-hitung. Yang MTK pun bisa insya Allah. Ini saya kasih nama ice breaking. Bapak Ibu pasti udah tahu lah dari kecil sweet-sweet itu ya. Kita main sweet tapi sweetnya angka 1 sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Bolehnya dari 1 sampai 5. Dengan rekan di sampingnya dan Pak Habibie sama Bu Pipin. Berarti asik. Ada hadapan. Oke. Saya cukup sekali saja. Hitungan ketiga baru sweet sama-sama. Ini dikali. Namanya sweet perkalian 1 sampai 5. Misalnya temannya gini berarti 6. 3 kali 2 Oh, jadi siapa yang cepat mengerjakan? benar, yang duluan berarti yang nonsens. Wes. Oke, sama-sama ya. Ada kodapan. Ayo silakan teman-teman. Ada kodapan. Hitungan ketiga sama-sama. Ya. 1. Siap-siap dulu. Hitungan ketiga baru sama-sama. 1, 2, 3. Kami dua. Iya. Ada karena sama dari Maliki. Tahu tiga. Dari Maliki. Sama rakyat dan tipuan ya. Tipuan umur ya kan. Pasti berarti Berarti udah benar sama yang menyala bosku. Menyala bosku. Sekarang yang menang sama yang menang. Ayo Ulang lagi lah ulannya. belum Belum. siapa menang pilihan? Kami nggak ada jurinya, jadi nggak ada yang menentukan. Oke, kita jurikan sama-sama. 1, Oke. 2, 3. Langsung grogi ya. Yang menang sama yang menang. Sini sama yang itu. Sama yang kedua yang menang siapa? Bu Piramen sama Bu Piramen. Yang sini Pak Piramen sama Pak Riki. Oh, dapat hutang nanti Pak Tua, Bapak sama saya. Saya sama siapa? Sama Pak Riki. Oke. Coba dulu ya. Satu, 2, 3. 3. Sama lagi menang. Padahal bahasa ini sudah yang Main sama Pak Riki. Tadi ngalah aja. 1, 2, 3. 20. Duluan Pak Riki. Pak Riki sama
dulu. Tangan sama Pak Guru. Ayo. Satu, Sama senior. Awas. tiga. 15. Sama lagi. Pak dulu, Pak. Pak Juri. Pak Juri. Gimana Pak dapat? Sama. Sama-sama. Ayo, satu, Bang. Dah. Satu, dua, tiga. 1. Woi, berarti pemenangnya ada dua. Tepuk tangannya dulu Ibu semua. Untuk ini sebagai saya juga melaksanakan SBG tersebut di kelas. Bisa teman-teman sambil sederhana tapi ternyata seru. Nah, di kelas saya tidak pernah memberi hadiah tapi khusus di sini ada. Ini buat yang Pak ini ya kecil aja tapi tidak ada. Kita lanjut ya teman-teman ya. Nanti kami ganti bahasa Inggris itu. Bisa kita. Iya, Jangan bisa. Boleh ini kita lakukan di kelas. Anak-anak pun heboh. 3. Gitu teman-teman, walaupun sederhana tapi bisalah membangkitkan semangat teman-teman. Walaupun bukan guru MTK bisa melaksanakan, tentunya bisa pergi kan. Menyala bosku. Yo Ibu, kita lanjutkan. Pembahasan besar ini kayaknya. Apa? Pembahasan besar. Dua. Ini dua. Oke, dah, Oke, dua. mulai. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif itu ada 7 hal. Di sini pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kenyataan keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas tadi ada 7 ya. Ini sudah saya peringkas perpadat perjelas saja. Jadi tidak, kalau di modul itu panjang dan banyak. Ini sudah ringkasannya. Yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Iya? Iya. Oh iya, benar. Makasih. Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa nilai-nilai kebajikan? Di sini ada garis bawah nilai-nilai kebajikan. Sama-sama kita ketahui nilai-nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini masih ada 3 nilai kebajikan. Yang pertama tentang profil pelajar Pancasila. Apa aja profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui? Ada 6. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kebajikan selanjutnya yaitu yang menjadi dasar primary years program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, dan kerjasama. Di sini dalam lain berarti masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Kemudian ada life skill. Life skillnya itu dapat dipercaya, lurus hati, jujur, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan lain-lain. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Tentunya kita bertindak, ada yang mendasari, ada yang mendorong atau yang memotivasi. Jadi motivasi adalah dorongan yang datang dari manusia dengan kesadaran atau ketidaksadaran untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tertentu.
Nah, motivasi ini kalau di modul kami ada 3 yang mendasari, yang melatar belakangi. Yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan atau pujian, yang ketiga menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, coba saya ingin tahu apa sih motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah. Nah, itu dulu sebelum anak-anak. Anak-anak kan banyak dari diri kita datang ke sekolah. Kira-kira dari teman-teman, Mem Lili, Kewajiban selaku seorang pendidik. kewajiban selaku seorang pendidik. Bu Neni, Pasti datang ke sekolah adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. mencerdaskan anak bangsa. Dari Apa ya? Bu Siska, kan dari sekolah mandi pagi tentu punya motivasi Untuk berjumpa dengan anak-anak. Iya, keren. Selanjutnya untuk mencerdaskan Bu Pipin, Melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Wis, keren. Pak Bibi, Kalau saya lebih ke ibadah. wis saya kan. Kalau saya supaya beda, Ya. mencari duit. Weh, Ya kan? boleh motivasi juga ya. Cari duit ya, kerja. Kerja untuk mencari duit. Ya. Oke. Padahal dari rumah jauh lagi dari Batu Tinggi ke sini. Tadi kerja. Tadi ini pasangan. Cari pasangan. Oh, boleh. Yang single ada kan? Yang single asik Saya yang kedua. Motivasi itu sebenarnya kalau saya ya Sama tadi. ibadah. makruf kan, bukan. Iya. Amal soleh. Amal soleh. Pak Bentong, Udah datang ke sekolah itu dengan absen. jawab padahal. Ada kamera. Tapi kan itu kan jujur kan. Meningkatkan kualitas hidup diri sendiri dan siswa. Kalau saya Bu untuk beramal jariah dan mengembangkan ilmu yang saya dapat, saya bagi dengan orang lain. Tidak ada yang salah dengan motivasi yang kita sampaikan, semuanya Benar. baik. Tidak ada yang karena takut dihukum dipanggil kecek. Nah, itu berarti motivasi karena hukuman. Apalagi nggak ada kan yang cari penghargaan di sekolah Ada, atau pujian. Tidak ada satu ya. Dari semua yang disampaikan, motivasi ternyata motivasi yang timbul dari Ibu diri kita. belum lagi. Nah, sama Pak, menjalankan tanggung jawab saya sebagai guru dan melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul menyadari tidak takut dihukum dan tidak mengharap pujian tentunya. Jadi di situ ada 3 motivasi yang mendasari. Tidak takut hukuman, tidak mengharapkan penghargaan atau pujian. Nah, motivasi yang paling bagus inilah yang dari intrinsik. Kalau hukuman sama penghargaan ini motivasi dari luar, sifatnya ekstrinsik Bapak Ibu, sifatnya sementara. Nah, murid-murid kita pun begitu. Kalau datang dari sekolah karena takut dimarahin orang tua, di sini pengen cari itu hanya sifatnya sementara. Tapi kalau anak itu tumbuh motivasi dari dalam diri, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu baik, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi, itulah yang akan bertahan lebih lama. Itu disebut motivasi intrinsik, yang motivasi tumbuh dari dalam. Nah, kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Ini sudah membahas keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Coba siapa yang teman-teman mau menyampaikan? Kenapa kok nggak disebut peraturan atau keyakinan? Sekarang kan sudah mulai perubahan paradigma. Bukan mengapa tidak peraturan saja yang dibuat? Karena disepakati bersama. Karena Disepakati bersama. disepakati bersama. Maksudnya di sini Bu Dania, mengapa sekarang peraturan itu diganti dengan keyakinan kelas? Iya. Kata-katanya. Kalau menurut saya kalau peraturan itu agak keras apanya Bu Dania. Kalau keyakinan agak lebih ke lemah lembut lagi. Jadi dari dalam hati, kalau peraturan mungkin anak nih karena takut dilaksanakannya. Tapi kalau keyakinan lebih identik dengan kesadaran diri sendiri. Baik, terima kasih. Nah, sepakat ya Bapak Ibu. Jadi sama pemikiran kita. Kalau peraturan itu sifatnya dari luar,
takut dihukum, takut melanggar, dan itu sifatnya ekstrinsik kan. Nah, kalau keyakinan itulah sifatnya yang dari dalam kita tumbuhkanlah keyakinan kelas dari anak-anak kita ajak apa yang mereka yakini, apa yang kebajikan apa yang akan mereka capai seperti itu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu ya, lebih baik melakukan keyakinan kelas daripada menerapkan peraturan kelas. Karena peraturan kelas boleh-boleh saja tapi sifatnya sementara. Nah, selanjutnya pembuatan keyakinan kelas itu dapat dilakukan dengan kalimat-kalimatnya lebih abstrak dari peraturan, lebih halus, kemudian berupaya pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk positif. Kan kalau peraturan itu dilarang buang sampah, gitu kan Bapak Ibu. Tapi kalau keyakinan tidak, dengan kalimat yang positif, kata dilarang, kata apa itu biasanya malah jangan, itu biasanya malah dilakukan. Jadi Buang sampah pada tempatnya. nah itu kalimatnya lebih positif daripada dilarang buang sampah di sini. Nah itu makin dikerjakan itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi agar mudah diterapkan. Tentu kondisinya berbeda-beda antara TPSM, TEI. Nah, bagaimana yang sesuai kondisi kelas saja yang mudah diterapkan, dan tentu seperti Ibu sampaikan yang disepakati bersama semua warga sekolah atau warga kelas turut membuat keyakinan tersebut. Nah, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5 di sini. Yang pertama, kebutuhan dasar tentang bertahan hidup. Pak Riki tadi cari duit ya, beli beras untuk makan, itu bertahan hidup. Gak ada yang salah, itu tadi motivasi yang mendasari. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar tentang kasih sayang. Kita tentunya pengen disayangi, pengen dikasihi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tentang kebebasan. Kebutuhan dasar manusia, pengen bebas juga. Kemudian ada kesenangan dan penguasaan. Apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sekarang tidak ada lagi kalau perubahan paradigma tadi yang hukuman diganti ke restitusi. Sedikit kita jelaskan perbedaan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba aja ada anak melanggar langsung kita tindak, itu biasanya disebut hukuman. Ciri-cirinya gitu, tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, pokoknya tindakan itu dari gurunya aja, kamu begini, kamu begitu, itulah hukuman. Kemudian bersifat satu arah, dari satu orang aja, guru saja atau ada 2 orang, dari salah satu saja, tidak dari keduanya. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu terencana, sudah disepakati, misalnya seperti peraturan sekolah harus bersepatu hitam. Kalau tidak bersepatu hitam berarti melanggar, tapi sudah terencana, sudah tahu, terencana disepakati kalau tidak pakai hitam silakan dicopot. Nah, itu kan sudah tahu anaknya, itu konsekuensi. Murid tetap merasa tidak nyaman dengan konsekuensi tersebut, sikap guru selalu memonitor muridnya. Nah, di sini yang bagian positifnya, yang lebih baiknya lagi ada restitusi solusinya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki diri. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dirinya sendiri, solusi permasalahannya, dengan bantuan kita sebagai orang tua. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ada 5. Pertama sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, dan sebagai teman, pemantau, manajer. Ini mungkin bukan rahasia lagi, mungkin sama-sama, termasuk saya juga bahkan pernah melakukan satu sebagai penghukum pernah. Membuat merasa bersalah pernah, jadi teman pernah, menjadi pemantau juga pernah. Yang jadi manajer inilah mulai yang saya lakukan karena sudah mulai belajar dan terjadi perubahan paradigma tadi ya Bapak Ibu.
5 posisi kontrol ini sudah. Kemudian ini ada contoh kasus 5 posisi kontrol agar lebih paham lagi bagaimana posisi penghukum. Posisi penghukum itu ini contoh kasus siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau posisi penghukum langsung saja itu nggak tahu, langsung kamu nggak pakai, berdiri di depan barisan. Itu posisi penghukum, biasanya kalimatnya seperti itu. Ciri-cirinya, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah itu anak akan merasa bersalah, rendah diri. Di situ posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah yang ketiga, posisi sebagai teman itu, ayolah buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Ini sebagai teman, kalimat seperti ini. Nah yang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer ini yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dari dalam anak tadi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Diharapkan tentu dari kelima posisi kontrol, mana posisi yang paling bijak Bapak Ibu? Manajer. Diharapkan kita mampulah perlahan-lahan menjadi manajer. Nah, setelah untuk menjadi manajer itu ketika menghadapi siswa bermasalah dapat dilakukan dengan segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tidak rendah diri atau tidak malu atau down mentalnya. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitasnya. Biasanya kalimatnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan dulu kondisinya, identitasnya. Kemudian langkah kedua itu validasi tindakan yang salah. Bisa digunakan dengan kalimat kamu tentu punya alasan. Tadi kembali lagi, setiap perbuatan pasti punya alasan. Alasannya bisa jadi 5 kebutuhan dasar tadi. Nah, kemudian bisa juga validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa dengan kalimat seperti itu. Yang terakhir langkahnya dengan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati, yang kamu sadari, yang telah kamu langgar, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah untuk menanyakan keyakinan anak, langkah menanyakan keyakinan. Nah, ini salah satu contoh bentuk pelaksanaan segitiga restitusi. Pas ada tugas, pas kebetulan juga saya mengalami siswa yang bermasalah. Kalau sebelumnya pasti merasa kesel karena samalah merasa tidak dihargai, merasa kesel ketika anak kita melakukan kesalahan. Itu sebelumnya. Tapi sejak mengikuti sudah mulai ada kontrol diri saya sehingga tidak merasa tersinggung dan menyadari bahwasanya setiap yang anak lakukan pasti punya alasan yang mendasari. Entah kebutuhan apa yang belum dia capai. Akan saya putar Bapak Ibu. Silakan untuk sampai. Nah, tapi tahu panggil iya, sering tidur lagi. Terus yang kedua? Iya, sering tidur. Sama saya tidur juga. Panggil orang tua. Bisa bertanya, tugas revisi tidak dikumpulkan kan? Tidak ada pengertian tugas. Ramah sekali Bu. Iya. Waktu dia videonya. Asli ramah. Habis mati kamera habis anak tuh. Awalnya tidak ada. Terus habis itu paginya olahraga tadi. Iya, jadi lelah ya badan itu. Nah, jadi udah gak tertahan. Berapa nih? Ya 10 Pak. Jadi kayak 3. Kak, mungkin bisa bertanya ya cara kalannya. Tapi karena masalahnya Revi kan begadang. Terus lagi Revi juga telah habis olahraga. Nah, di jam itu gak tahan lagi lah tidur. Nah, efek dari tidur kemudian Revinya tidak tahu, kemudian tidak mengumpulkan dulu
Tidak berbagi tidur cepat. Tidur jam berapa kira-kira? Rencananya? Terus jam 11 kalau mama sudah tidur. Ibu kasihan sama Revi kalau nanti ketinggalan pelajaran, nanti kayak gitu ketinggalan teman-temannya, ya kan? Kalau ibu ingatkan Revi di kelas, pasti Revi malu sama teman-temannya. Nah, sekarang Revi kita berdua saja. Nah, ibu harapkannya depannya Revi ada perubahan ya. Berarti solusi dari Revi tadi tidak begadang lagi. Nah, kemudian ada lagi hal yang misalnya buat dia Revi semangat, paginya sedur. Itu kalau pagi sudah sarapan belum? Belum juga. Ya iya Mas Revi tidak tidur jam berapa kemarin itu? Ya Allah, Revi nggak tidur. Enak sekali. Kasihan sudah nggak tidur, nggak makan, belajar tidur. Olahraga malam ya. Olahraga jari dia. Maaf ya, Bu. Iya. Olahraga jari. Ya. Jadi Facebook itu rata-rata Jadi tadi mana tidur juga bu. tidak di jam Masjid anak-anak mau bangunin nggak usah bangunin biarin aja. Tidur ya di bagus, tapi hari ibu bapak diminum. Ya, dia minum. Ya udah Pak. hari Jumat, sebenarnya libur. Belum dipersilakan sama tuan dulu. Oh, silakan Pak. Saya Udah dulu ya. Boleh. boleh saya. Alhamdulillah. Atau tinggal Pak Jal. Semangat, Nay. Tinggal udah ribu. Habis ini padahal Nah, kira saya takutnya jadi guru penggerak ini saya nanti bisa menjalankan kelas itu. Saya senang berhadapan dengan siswa. Jadi guru penggerak sibuk saya nanti ke sana ke sini. Di kelas tinggal ini. Nah, Ini video setelah seminggu video tanggapan siswa, betul-betul. oh ini anaknya itu juga. Ya, apa yang saya kasih ke dia, ibu pengen tahu bagaimana pendapat dan tanggapanmu. Itu saja, saya tidak pernah membimbing, mendukung harus begini begitu. Saya minta maaf karena tertidur berdasarkan pelajaran matematika sama menurut hujannya. Saya tertidur, saya heran saat saya tertidur tidak dibangunkan langsung. Tapi setelah waktu 20 menit kau sudah dibangunkan, tidak pernah marah sama sekali. Besoknya saya Tidur lagi. itu karena CDP, kalau nggak CDP ditendang juga. Kalau saya langsung saya bangunkan. Saya tidak pakai air. Udahnya kan di depannya. Pistol ya. Pistol di belakang kamera itu, Pak. Anaknya kayaknya nggak dapat lagi. Oke. Itu Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya. Ya, setidaknya saya pun masih belajar untuk berubah menjadi lebih baik dari yang kemarin. Itu saja Bapak Ibu. Untuk sesi ini kita buat tanya jawab deh. Sebentar silakan Pak. Kita diskusi bersama ya, bukan berarti saya yang jawab, teman-teman yang lain juga. Berbagi pengalaman pun boleh. Ya, silakan. Oke, maaf ya, pertanyaan saya Bu, yang pertama boleh nggak disampaikan lagi tentang Anak tadi? coba Anak tadi? no slide. Yang mana? Yang mana? Yang di atas segitiga di atas segitiga ha? Di atas segitiga restitusi ini. Oke. Nah pertanyaan saya ini posisi Ayo. Sampai. Jangan salah sebut. posisi kontrol ini apakah kitanya harus langsung ke tahap manajer atau kita membuatnya itu bertahap mulai dari penghukum, habis itu kalau nggak bisa lagi baru buat ke pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, baru manajer. Karena atau apakah langsung ke manajer kitanya lebih bagus? Karena kita lihat anak zaman sekarang ini
sudah bebal Bu. Betul, betul. Ini Pak Dedi. Betul. Jadi gimana pandangan Ibu terhadap masalah kebebalan anak ini? Iya. Saya sudah tampari anak-anak ini. TP Bapak Tambari. Iya. Jadi Pak ini udah manajer dulu nggak mempan. Wah, apakah langsung manajer atau langsung bertahap dulu gitu? Silakan Bu. Gimana teman-teman ini, ada yang mau menanggapi? Atau langsung saja saya menanggapi? Baik, gini ya teman-teman, ini 5 posisi kontrol di sini itu bukan sebuah tangga yang perlu dinaikin tingkat demi tingkat. Artinya inilah gambaran saat kita bertindak itu pasti ada di salah satu posisi tersebut. Jadi bukan bertahap yang Pak Riki sampaikan, mau di tahap dari penghukum naik lagi, bukan seperti itu Pak Riki. Jadi kita dari posisi 5 posisi kontrol ini, coba Bapak Ibu, posisi mana yang lebih bagus, tadi lebih bijak, tadi sepakat di posisi manajer gitu saja. Jadi ya kita sama-sama belajar untuk menjadi di posisi manajer tersebut gitu. Boleh nama. Ya, boleh silakan Pak. Ini kalau menurut saya ya. Jadi kita seorang guru tidak harus sebagai manajer menurut saya. Kadang-kala karakter siswa itu kan beda-beda. Ada guru itu malah sebagai teman dia berubah, jadi kita anggap dia sebagai teman gitu kan. Nah ada juga memang anak itu yang harus dihukum dulu gitu. Sebagai teman dia malah kita ngelunjak ya kan. Jadi ya kalau menurut saya tergantung siswanya. Jadi kita menghadapinya itu dari itu bisa saja sebagai penghukum atau merasa sebagai teman atau pemantau, jadi tergantung kondisi kalau misalnya. Tergantung karakter. Nah, ya. Tergantung orangnya yang diperlakukan. Nah kalau kita sebagai manajer, anak itu kadang juga tidak suka juga diperlakukan sebagai apa sih? Sebagai Kalau misalnya ditanya-tanya apa-apa gitu kan, ada juga dia sebagai teman ya, dia tanya sebagai teman, sebagai anak gitu, kadang dia luluh juga, jadi kan. Jadi kalau menurut saya, iya. silakan kita lihat kondisi anak itu, bisa kita dekati itu seperti apa. Iya, itu pandangan Bapak ya. Tidak ada yang salah, mungkin kita tentu pasti punya kebijakan dalam mengambil langkah sepertinya ya. Tapi ya kayak Pak Riki sampaikan itu beresiko, namparian, nah itu beresiko itu udah pasti anak kalau tidak terima ngadu dan rentetannya banyak. Tapi berdasarkan pengalaman Bu, Iya. sudah ditampari tetap juga mengalami kesalahan. Nah, itu dia kelihatannya. Contohnya gini Bu, kita menganggap kan misalnya institusi lain kan, contohnya polisi lah, kepolisian lah. Kan ada anak-anak kita juga ada yang masuk polisi. Padahal waktu dia SMK dia bandel, gitu kan. Tidak bisa diatur. Tapi kalau masuk polisi, Masuk dia. disiplin dia. Nah, kenapa? Berarti kita harus tahu juga disiplin polisi. Apakah dia yang diterapkan di sana apa? Kalau kita mengaku diterapkan ya disiplin hukuman juga. Kalau kita lihat, ya kan? Kalau di kepolisian itu kan malah ditampari juga bagaimana video-video itu malah berhasil menjadi apa anak didiknya itu kan. Jadi ya itulah tadi tergantung sikonnya itu. Tergantung orangnya. Iya. Tapi ini secara umum aja Iya. itu ya. Jadi kalau pendapat saya sih sebenarnya gini, yang paling mudah kalau misalkan guru-guru agama itu maksimal sebenarnya. Guru agama langsung. Ya itu kata-kata saya tidak sedang menyalahkan, tapi yang kalau untuk kita guru matematika, bagaimana kita mengarahkan siswa itu bisa mengenal dirinya. Itu dah. Karena banyak siswa ini nggak kenal dirinya, nggak kenal orang tuanya. Artinya bukan nggak kenal siapa namanya, bukan. Bagaimana kondisi orang tuanya, bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana dirinya. Kalau dia kenal, akan termotivasi dia. Nah ini karena nggak kenal dia, udah orang tuanya susah, bikin lagi susah dia kan nggak jadi kita belajar bagaimana siswa itu bisa mengenal dirinya dengan benar dan tepat. Ada tanggapan dari guru agama gimana cara biar anak mengenal dirinya? Tanggapan guru agama. Iya Pak, Ibu izin ya menambahkan sedikit.
mungkin di anak SMK ini usianya usia masa peralihan. Jadi kalau kita kayak Pak Rizky tadi tendang tanpa nanti dia akan tertanam di kepalanya, dia dendam sama kita Pak. Seumur hidup dia dendam Pak. Bisa melampiaskan ke yang lain lagi. Iya, nanti bisa jadi anak ini sudah nakal, tambah nakal lagi, bukan makin berubah, tapi tambah nakal lagi. Yang manajer Bu Dania tulis itu saya rasa bagus, tapi sesuai dengan pendapat Pak Dar, saya juga pendapat kita sesuaikan dengan murid, tapi jangan langsung main kekerasan dulu. Kita coba pelan-pelan dulu, kita bacakan, kalau maaf ya Pak, kalau saya muslim, kita bacakan dulu ayat tentang akhlak itu. Tentang akhlak, gimana kita cara menghormati guru, menghormati orang tua, kita ajarkan dulu ke anak itu. Kalau nggak mampu lagi dengan ayat Al-Quran, bisa kita rukiah aja Pak. Gitu. Iya, karena memang biasanya memang yang asal Bu. karena biasanya memang, ya kan maaf ya Pak, saya sebelumnya kan ngajar di kampung. Memang jauh beda sama di kampung di sini. Anak-anak aja ada yang nggak bisa sholat, dia Islam tapi nggak tahu rukun sholat. Dia Islam tapi nggak tahu syarat wajib wudhu aja nggak tahu. Memang perlu diperbaiki. Makanya kita lihat akhlak anak SMK ini memang kayak Pak Rizky kemarin memang terlalu anak. Emang iya, mungkin karena kebiasaan di rumah, lingkungannya jadi mempengaruhi karakter dia. Sedangkan saya coba dikit dulu, anak saya guru ngaji, kemudian saya ngajarkan PAI, kedua anak saya masih juga susah diomongin. Karena memang pengaruh usianya sekarang ini masa-masa lagi mau membangkang. Jadi Pak Riki bilang kayak gitu, agak sedih juga dengan Pak Riki. Tapi itu masukan ya Pak Riki, kembali ke kita masing-masing. Oke. Iya. Saya ini kan Bu, saya sudah hampir 15 tahun jadi guru Bu. Tahun 2007 saya sudah jadi guru. Jadi makanya jadi saya dulu mengajar di sekolah SMP memang dan SMA. Dulu saya anak-anak orang kaya Bu di situ semua. Memang ada peraturan tidak boleh menampar mengajar anak apalagi orang kaya kan. Tapi saya bukannya ini, mereka malah melonjak Bu karena mendengar aturan tidak boleh guru menghajar katanya. Tapi ketika saya bilang anak, kalau salah saya hantam, kalau nggak saya hantam kamu yang jadi bobrok, saya bilang. Anak-anak yang selama ini saya hantam Bu, puji Tuhan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jadi orang Bu, ketika tamat jadi orang Bu gitu loh. Jadi saya waktu ya udah jadi orang bertemu saya sama mereka berhasil Jadi orang tetap maksudnya mereka jadi polisi Pak. Udah berhasil menjadi polisi tentara, tiba-tiba jumpa saya kira mereka dendam. Tapi enggak Pak, mereka saling saya ini, mereka saling gitu loh. Artinya aku sebenarnya tak pikir baru dendam ini gitu. Karena saya tendang dan tamparin gitu loh. Ternyata enggak, terima kasih Pak gitu. Terima kasih tendangannya. Menyadarkan ya kan. Terima kasih tamparannya. Saya udah menjadikan saya polisi. Iya. Jadi saya kira saya dendam gitu ya, di bulan September ada yang dendam. Tapi enggak ini, mereka malah mungkin bersyukur ya kalau nggak digituin pasti saya jadi bobrok gitu loh. Artinya butuh sebenarnya bukannya ini butuh kekerasan. Artinya kekerasan itu bukan untuk menghancurkan, tapi kan untuk membangun. Kita mendidik, membangun. Kau kenapa gitu loh? Saya hantam kamu begini-begini karena kan begini gitu loh. Sampai saya nggak pernah dipanggil orang tua gitu. Maksudnya ada berhasil. Nggak ada panggilan orang tua, nggak ada. Saya nggak ada kena laporan, nggak ada. Setiap nggak ada tugas, nggak ada PR, nggak dikerjain, saya tampal langsung. Pak semua. Nah akhirnya saya berhasil Bu. Nah sekarang anak zaman sekarang, aduh ya Allah Tuhan. Iya ampun, keras kepalanya luar biasa gitu loh. Jadi makanya saya pertanyakan, apakah sudah ikatan manajer kita ini sudah diinikan, sudah dilaksanakan secara memang sudah ada dampak positifnya, atau kita harus jadi penghukum dulu, membuat merasa bersalah, baru teman, pemantau. Karena anak-anak zaman sekarang Bu nggak bisa dibaik-baikin, melonjak, bener.
saya sudah lakukan Bu, contohnya saya sudah jadi teman. Kamu kenapa begini? Belum soal saya hukum. Oke, kali ini saya maafkan, besok kalau kau lakukan saya hantam ya. Saya bilang. Habis itu besoknya saya hantam kalau ini gitu. Jadi saya nggak langsung hajar, enggak. Nah, makanya saya pertanyakan, apakah kita harus langsung ke manajer atau bertahap ke dalam 5 posisi kontrol yang ada saat ini? Jadi ya, karena, kita lihat anak zaman sekarang ya Bu, udah nggak ada akhlak, otak nggak ada, balasnya sudah dijamin, udahlah, semua lah itu. Bentuk juga enggak ini amatnya. Kena semua. Kena. Cuma 1/1000 lah ada yang baik. Itu dia dari Iya. saya. Kalau yang dari saya sampaikan ini sudah sama-sama kita tahu ya Bapak Ibu, penghukum seperti ini tentu semua ada efek Iya. baik dan ini sama anak kita. Mungkin kadang-kadang hukuman itu perlu kan. Tuhan aja ngasih hukuman ya. Kalau nggak ada hukuman nggak mungkin ada surga neraka. Oh, Ya. Jadi kadang-kadang kan itu hukuman, jadi kita tahu konsekuensinya. Kalau ini kita kerjakan ini hukumannya kan perlu hukuman. Tapi mungkin hukuman yang berlebihan, kalau kekerasan. Kadang-kadang kita kan susah bertindak saat marah tuh emosinya juga keluar. Sebenarnya itu nggak boleh. Guru tuh boleh marah tapi jangan emosi. Gitu. Nah kalau emosi anak itu pasti emosi juga. Karena perasaan itu akan terbawa. Ada energi yang Kadang mengalir kadang terus terang kita itu yang susah membedakan emosi dengan Sama marah. marah. Kalau saya pernah dulu Beti guru Pak, saya beda bilang kan, tipis. emosi itu boleh tapi jangan marah. Itu kan susah itu. Gimana? Marah boleh tapi jangan emosi ya. Itu. Jadi kelihatannya kita marah tapi kita tenang gitu kan. Nah, itu. Kadang kalau kita marah perlu juga seperti Pak Riki bilang tadi. Kadang tamparan itu membuat anak itu kaget dia kan. Ternyata saya salah. Sadar. Geger otaknya. Jangan geger otak pula. Tapi lihat pula anaknya kan. Anak itu karakternya juga beda-beda. Apalagi zaman sekarang kita lihat ada teman-teman guru kan. Ada yang anak itu dibela bapaknya. Padahal anak memang salah. Nah, itu kita harus cari lagi yang solusi yang lain. Soalnya kan sudah ditampar Pak Riki nggak terima, Iya. dia nanya kan bahwa orang tuanya yang lagi. Membahayakan kita juga Di nanti bawah kan. itu lagi. Nggak berubah malah dia yang nantang. Padahal ya ngasih kita rasa ini. menampar mungkin supaya dia berubah, tapi nanti kan kalau divisum, dilapor polisi kita Kita kena kena kan gitu. beresiko. Makanya zaman sekarang Hati-hati. kita berhati-hati Kemarin juga. ada kasus guru agama yang nyuruh sholat itu Iya. dipenjarakan. Penjarakan di Kalau misalnya begini ya Bapak Ibu, kalau menghukum sampai berdarah itu baru salah. Kalau Tapi memang- kalau misalnya menghukum, menghantam, menampar, kan nggak terlalu sampai babak belur dan enggak. Nah, nanti kalau Pak tampar sini kan. Iya. Ada luka merah saja di Itu ada mana. ada. Anaknya kulitnya putih. Kasus yang disampaikan Kalau Pak di Gubernur visum ya. itu ada, Ya. memang kena tumpul ini kena. Nggak sampai ke, cuman yang bisa Iya. ditahan. Artinya kalau kita menghukum itu harus hati-hati. Karena saya Ah. punya pengalaman sendiri, Iya. kan anak Cina ini. Putih. 3 kali. Dia nggak bikin PR kalau nggak salah. Saya pukul nggak terlalu kuat. Merah. Namanya putih. Merah. Pulanglah ke rumah. Dia bapaknya mungkin kan, kenapa kakekmu? Datang ke sekolah. Udah cepat-cepat aku minta maaf ya daripada panjang. Karena di sekolah lain udah pernah kejadian Langsung dia. habis 25 juta. Gara-gara anak ini makan bakso kan tumpah lah entah di mana. Bisa datang dulu langsung ditampar. Masuklah ke apa? Sosial media. Tampar lah itu sampailah ke polisi. Daripada masuk, Banyak dong. yang kedua di harmoni. Ini guru matematika lagi. Pas dia lihat anaknya sendiri, anak kandung, dilempar temannya pakai batu. Iya. Namanya orang tua kan, masa anak kayak gitu kan? Spontan ditampar nggak terlalu kuat. Kena 15 juta. Anak dia sendiri. Anak orang yang Padahal dari tanaman anak. padahal kan anak kandung sendiri dilempar temannya pakai batu. Pasti kaget. Langsung sendiri kan? dia langsung Apa? Rupanya keluarganya wartawan. langsung lah ya kan. 15 JT. Iya.
sebelah udah bagus. Jadi ya itulah. Jadi artinya gini, kalau kita kasih hukuman, menurut saya boleh-boleh aja, tapi kita harus jeruk ya dari kedua. Karena manajer ini saya lihat, manajer ini sebenarnya gabungan bebas ya, bagus, sangat bagus. Manajer itu gabungan combine dengan teman itu memang secara general itu harus kita lakukan. Tetapi tidak harus mutlak untuk semua siswa. Harus kita lihat juga siswanya. Apakah ini cocok untuk manajer atau teman atau hukuman. Tapi secara Iya. general Ya. memang harus manajer. Iya. Bagaimana Kalau bisa berubah semuanya. Sesuai. kalau Masing-masing orang berbeda ya. Iya, tapi secara umum harus manajer Ya. memang. Karena itu manajer itu sudah dikombin dengan teman. kalau manajer itu kan harus bisa menjadi teman. Iya, manajer kan jadi tua, pimpinan, kan? dia jadi orang tua, jadi sahabat. Jadi Jadi udah gabungan di sini. Ya. Jadi ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu atau sudah cukup? Satu lagi. Boleh silakan. Oke Bapak Ibu, kita sudah pada sesi akhir, sudah selesai presentasi dan diskusi kita tentang budaya positif. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita laksanakan, dapat terjadi perbaikan sedikit demi sedikit ke depannya menjadi yang lebih baik lagi. Sebelum saya tutup, saya bacakan pantun. Jambu madu ada di Marina. Cakep. Buahnya besar, rasanya manis. Cakep. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Cakep. Tetap semangat juga optimis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi, semangat kehadiran teman-teman semua. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan yang tidak menyenangkan atau tidak berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan datangnya dari saya. Sekali lagi tepuk tangan untuk bapak-bapak hebat semua dan bapak ibu guru yang hebat. Sekali lagi beri tepuk tangan. Saya akhiri dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.